Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Yoel pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kita akan baca secara bersama-sama. Mari kita baca 2, 3. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Hari ini saudara ada suara dari mezbah. Kembali saudara, suara dari mezbah. Ketika kita merendahkan diri dalam doa dan puasa, saudara, dalam beberapa hari ini Tuhan memberikan firman-Nya sebagai petunjuk, sebagai arahan bagi kita. Saya yakin dan percaya hari-hari ini kita sangat butuh arahan Tuhan. Kita sangat butuh pimpinan Tuhan. Kita tidak boleh berjalan berdasarkan pengalaman. Pengalaman kemarin adalah untuk kemarin. Sebab apa? Firman-Nya selalu baru setiap hari. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Di depan saudara ada sesuatu yang akan terjadi. Kita tidak boleh meminta petunjuk dunia ini. Kita hanya minta petunjuk Tuhan. Allah kita Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Satu langkah di depan tidak ada satu manusia yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan memberikan firman-Nya kepada seluruh pasukan yang telah berdoa. Saya bersyukur saya berada di satu tempat di mana semua sama-sama bersinergi untuk menanyakan akan isi hati Tuhan. Saudara, apa isi hati Tuhan? Saudara, ini isi hati Tuhan. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah. Saudara, dikatakan dari mezbah. Dari mezbah ada sebuah suara. Suara itu berkata apa? Dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu. Hari ini ada suara dari mezbah kita. Kita berseru kepada Tuhan. Apa suara mezbah? Minta Tuhan berbelas kasihan. Suara Tuhan, minta Tuhan menyayangi. Sayangilah ya Tuhan umatmu ya Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, waktu Niniwe berlutut, satu kota sujud berdoa dan berpuasa, Tuhan dengar toh. Waktu Yosafat diserbu dari segala jurusan, Yosafat berlutut dan menyuruh seluruh Israel berpuasa, Tuhan dengar. Dan hari ini kami Tuhan yang berseru dari Mezbah Kingdom Revival Center, kami berseru, sayangilah kami ya Tuhan. Dan tolong jawab kami seperti Tuhan pernah menjawab Niniwe, seperti Tuhan pernah menjawab Yosafat. Jawablah kami ya Tuhan. Saya berdoa saudara, di masa yang sangat pendek ini, saya dan saudara, Alkitab mengatakan kita harus minta belas kasihan Tuhan. Kita harus minta saudara kasih sayang Tuhan. Kenapa dikatakan firman Allah? Saudara, imam, pelayan Tuhan, dikatakan ayat 15. Mari kita lihat. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Selanjutnya ayat 16. Maju. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunlah orang tua, kumpulkanlah anak-anak, anak-anak menyusu, pengantin laki-laki, hamba perempuan, para imam, para pelayan. Tidak ada yang terkecuali. Kita harus punya satu suara. One voice. Kita harus punya satu suara. Entahkah itu engkau orang tua, entahkah itu engkau anak-anak, entahkah itu bayi yang menyusu, entahkah itu engkau pelayan Tuhan, entahkah para imam. Mari kita punya suara yang sama. Di mezbah ini kita katakan kepada
Tuhan, sayangilah kami, ya Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu yang akan terjadi di depan mata. Saya berharap saudara kita mulai mengerti. Alkitab berkata dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-12, saudara. Dikatakan firman Tuhan ayat 56. Mari kita lihat. Lukas 12 ayat 56. Dikatakan firman Allah, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kemarin pada minggu yang lalu, Bapak Pendeta Vero Tuna sudah menyatakan tanda-tanda zaman. Dia sedang menyatakan saudara ada sesuatu yang gawat darurat. Dan kita berkata amin. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan benar. Kita lihat hari ini, saudara BBM, saudara sekarang antri di mana-mana. Kita lihat keadaan dunia. Seorang teman daripada Ibu Ucit, seorang kepala bank berkata seperti apa? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Oh, kami pusing. Apa yang akan terjadi ke depan? Sekda memberikan sambutan waktu di Morotai. Kami harus menekan inflasi agar di bawah 5%. Kalau tidak. Dan apa yang kita kerjakan? Apakah kita hanya berkata, oh akhir zaman. Oh ada sesuatu. Tidak bisa saudara. Kita harus berseru kepada Tuhan. Suara Tuhan kan tidak kebetulan. Kenapa hari Minggu yang lalu Tuhan sedang menyatakan sebuah tanda-tanda? Supaya apa? Sebagai warning bagi gerejanya. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Tanda-tanda zaman. Saudara, nubuatan-nubuatan hamba Tuhan. Kalau saudara kumpulkan, saudara akan lihat. Ada sebuah warning yang begitu besar untuk 1-2 bulan, 1 tahun ke depan. Dan saudara tahu, apa yang menyebabkan gereja kalah? Apa yang menyebabkan orang percaya kalah? Karena nanti di depan mata baru siap. Smith berkata, bersiaplah sebelum peperangan itu tiba. Itulah sebabnya setiap orang percaya menang dalam peperangan. Tanya kepada yang memiliki sepatu emas David Beckham. Jauh sebelum dia bertanding, dia telah menendang bola 10.000 kali di saat pemain bola lain sedang tidur di atas tempat tidur. Dia menendang bola. Dan pada saat pertandingan tiba, gol. Kenapa? Jauh sebelum pertandingan itu, final battle, dia telah mempersiapkan dirinya. Tanya kepada para olahragawan, apakah nanti bertanding baru main tenis, besok bertanding hari ini, saudara latihan, dan besok saudara dan saya mengharapkan kemenangan? Tidak mungkin. Final battle sangat menentukan. Tapi persiapannya, saudara, dari hari ini, dari masa-masa yang lalu, sebuah persiapan. Tapi hari ini, makanya Alkitab berkata, di dalam firman Tuhan, ya, bersiaplah untuk peperangan. Ada kata bersiap. Ini sebuah masa persiapan. Saudara, untuk apa? Saudara, ada sesuatu yang akan terjadi di depan mata kita. Dan jangan sampai kegoncangan itu tiba. Kita ibarat 5 gadis bodoh yang minyaknya habis. Justru pada saat masa-masa penentuan. Ini final battle. Inilah waktunya. Saya dan saudara menyiapkan minyak cadangan. Inilah waktunya. So, saudara di depan sana tidak ada waktu untuk pergi membeli minyak. Tapi hari ini masih ada waktu untuk mengumpulkan minyak. Hari ini masih ada waktu untuk mempersiapkan. Oh, hari ini masih ada waktu untuk menempa mata bajak, mengikis pedang supaya semakin tajam. Untuk apa saudara? Dikikis tombaknya supaya tepat. Inilah waktunya. Semua sabit harus dipertajam, ditempa, dididik, diajar, dimurnikan. Kenapa? Untuk sebuah masa persiapan. Karena di depan ada final battle yang pasti kita menangkan. Jangan bilang saya dan saudara tidak tahu keadaan dunia ini. Karena keadaan dunia ini berada dalam gawat darurat. Hanya Tuhan masih menahan. Karena ada
saya dan saudara, apa yang harus kita lakukan? Kitalah orang-orang pasukan Tuhan yang akan berdiri bagi bangsa ini. Dan biar bagaimanapun, Tuhan tidak akan menyatakan sesuatu sebelum dia mengatakan kepada hamba-hambanya. Karena Alkitab berkata, hanya kamu yang aku kenal di muka bumi ini. Saudara, saya berharap hari ini merupakan sebuah pesan Tuhan. Saudara, ketika dalam doa puasa pada malam, saudara, pada saat kami akan beristirahat, Tuhan memberikan firman ini. Nah, berdoalah bagi bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini akan menentukan kesejahteraan pekerjaanmu, rumah tanggamu, keluargamu. Begitu bangsa goncang, semua pekerjaan akan mengalami kegoncangan. Sistem dunia akan goncang. Tapi ingat, engkau adalah orang yang tidak tergoncangkan. Bersiaplah, ada kegoncangan besar di depan mata. Kegoncangan kecil, tanda kutip, sudah terjadi pada masa pandemi. Tapi itu baru kecil. Itu baru sedikit. Dan banyak orang tewas terbunuh. Tetapi juga saudara, kehilangan harap, kehilangan iman. Saudara, kenapa? Kegoncangan itu, saudara, waktu itu banyak orang tidak siap. Hari ini Tuhan sedang menyiapkan sebuah firman bagi saya dan saudara. Sebuah arahan. Kamu jangan takut. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hari itu saudara, Tuhan memberikan firman kepada umatnya. Itulah sebabnya bagaimana kita menangkap firman Tuhan. Saudara, kita hanya bisa minta kepada Tuhan. Tuhan, sayangilah kami. Sayangilah kami. Saudara, kenapa? Karena Alkitab mengatakan di dalam Yoel pasal 2 ayat 4. Sorry, 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ini semua bicara kegoncangan ekonomi. Ada 4 belalang yang akan keluar. Pelahap, saudara, makan batang. Pelompat makan buah. Saudara, pengerip makan akar. Saudara, kemudian Alkitab bilang apa? Pindahan makan DP batang. Jadi tidak ada yang akan disisakan. Ini bicara kegoncangan ekonomi. Inilah yang dinamakan dengan kelaparan besar. Akan terjadi di depan mata. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan punya umatnya. Hari itu belalang-belalang ini, saudara, Tuhan usir. Kenapa saudara? Alkitab bilang apa? Di dalam firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara lihat ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi. Saudara, ini hasil bumi. Bicara semua hasil. Negara sekarang, beberapa negara berada dalam krisis kelaparan. Saudara lihat di berita. Di Australia, saudara, sudah mulai naik. Bahan makanan sudah mulai naik. Saudara tahu, tetapi saya lihat di berita, ya saudara, sampai pertengahan tahun depan, saudara, Jokowi mengatakan untuk stok Indonesia masih aman. Masih aman. Kenapa? Karena ada orang yang berdoa. Ada orang yang berdoa. Orang itu saya dan saudara. Orang itu engkau. Orang itu kita. Saya berharap kita sehati saudara. Seluruh gembala Komsel dengarkan firman Tuhan ini. Saudara, Alkitab mengatakan, dikatakan aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, di sini dikatakan ada kata mencari wajah Tuhan. Saudara, pada beberapa hari yang lalu, saudara, Tuhan menyampaikan firman-Nya. Tuhan berkata seperti ini,
Kamu tahu kenapa Esther menunda-nunda? Ketika ditanya oleh Raja Ahasveros, Esther, setengah kerajaanku berikan kepadamu. Apa keinginanmu? Esther bilang, keinginanku Raja dan Haman datang ke perjamuan. Besoknya ditanya lagi, keinginanku. Besok lagi. Saudara, kenapa? Dan Tuhan, Roh Kudus berkata bahwa Esther ingin memandang wajah sang raja. Selama 30 hari, kita gak usah buka ayatnya, Esther sudah tidak pernah berjumpa dengan sang raja. Dan ada sebuah peraturan, Esther pasal 1 ayat 11. Mari kita lihat. Yang sudah dengar firman ini bersabarlah. Esther 1 ayat 11. Esther 1 ya. Yang tadi. Ayat berapa? 14. Maju. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Mersena, Memukan. Ketujuh pembesar Persia Media yang boleh memandang wajah raja. Dari kerajaan Media Persia, kerajaan 127 provinsi dari India sampai Ethiopia, hanya ada 7 orang yang boleh memandang raja. Lain itu, ketika menghadap raja, hanya bisa menundukkan diri. Tidak bisa memandang wajah sang raja. Saudara lihat, kedudukan mereka yang tinggi ini hanya ada dikatakan firman Allah. Ketujuh pembesar Media Persia. Dikatakan firman Tuhan ayat 12 ya. Ayat 10, coba mundur ayat 10. Ayat 10. Pada hari yang ketujuh, ketika Raja Riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abakta, Setar, Kaktas, yaitu ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan raja. Ada yang bertugas di hadapan raja, tapi belum bisa juga memandang raja. Ada yang bertugas di hadapan raja, tapi saudara, yang memandang wajah raja cuma bisa 7. Alkitab bilang, Esther adalah orang ke-8. Esther adalah orang ke-8 yang raja perkenankan untuk memandang wajah sang raja. Saya berdoa, saudara adalah orang ke-8 yang diperkenankan untuk memandang kepada wajah sang raja. Oh, apa keuntungannya ibu kalau kita pandang wajah sang raja? Mazmur 80 ayat 3. Mazmur 80 ayat 3. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 8 atau 7. Maju, ayat 7. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 19. Ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kalau saya dan saudara jumpa dengan wajah Tuhan, apapun yang jadi dalam hidup kita, mau kena tulak kek, Tuhan bisa rubah jadi berkat. Mau kena kutuk kek, Tuhan bisa rubah jadi warisan abadi. Mau sakit kek, Tuhan bisa rubah jadi sehat. Saudara, Alkitab berkata kalau kita jumpa dengan wajahnya, kita selamat. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini yang kita lakukan apa? Cari wajah Tuhan. Amplified Bible mengatakan dalam Bilangan 6 ayat 23-24. Tuhan bilang kepada Musa, Bilangan 6 ayat 22, Musa, ngana kalau memberkati orang Israel mesti begini. Katakan kepada mereka, ayat 24, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakan kepada mereka. Indonesia dulu, ayat 24. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tolong dicari Amplified Bible
Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Sampai 26. The Lord bless you and keep you, protect you, sustain you, and guard you. Dari kata bodyguard. Bayangkan Tuhan dah jaga pat orang. Kalau wajah Tuhan menghadap kepada kita, maka Tuhan akan menjadi melindungi, menopang dan menjaga kita. Ayat 25. Mari maju. The Lord dikatakan make his face shine upon you with favor and be gracious, surrounding you with love kindness. Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu dengan nikmat, dengan belas kasihan kepada Anda, di sekeliling Anda dengan cinta kasih. Ayat 26. Ini dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Saudara lihat, the Lord lift up his countenance, face upon you, divine approval. Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kamu dapat approval. Kamu dapat persetujuan. Kalau wali kota berikan approval, cair. Amin. Amin. Kalau bosmu berikan approval, gaji ditransfer. Kalau Tuhan berikan approval, wow, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Divine approval. Tuhan cuma minta, cari wajahku. Inilah angkatan-angkatan orang, generasi yang menanyakan wajah Tuhan. Mazmur 24 ayat 7. Mazmur 24 ayat 7. Mazmur 24 ayat 7. Tolong dipindah. Ayat 6. Itulah angkatan-angkatan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Saudara, orang yang mencari wajah Tuhan, saudara, ada syaratnya. Alkitab bilang dalam ayat 4. Yuk kita lihat ayat 4. Ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Hari ini ada satu titik pertemuan Tuhan. Kalau kita ingin bertemu dengan seseorang, seseorang itu akan menentukan tempatnya. Dan tempatnya adalah di atas gunung Tuhan. Alkitab bilang, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Naik gunung Lala atau Nyanda? Lala. Saudara, naik ke atas gunung Tuhan, harga harus dibayar. Bilang kiri kanan saudara, mau naik gunung. Amin. Banyak orang ingin mujizat. Banyak orang ada dalam kesusahan. Dan Tuhan cuma bilang, cari wajahku. Kalau engkau jumpa dengan aku, saudara, sesuatu yang besar terjadi. Tapi ketika dipanggil, saya sedang sibuk. Saya izin. Saya ada urusan. Kenapa? Butuh harga naik ke gunung Tuhan. Butuh harga, saudara. Butuh harga. Apa saudara, kita menghampiri Tuhan? Tuhan ingin melihat sampai di mana kesungguhan hati Kingdom Vision. Bukankah kita sudah berdoa tahun lalu? Ya, 2 tahun lalu itu persiapan. Perhatikan saudara, itu tidak hilang. Berbahagialah saya dan saudara yang telah menyiapkan. Saudara ya, itu tidak akan pernah hilang. Tahun ini dari Januari, apa yang engkau dan aku kerjakan untuk Tuhan, percayalah tidak hilang. Sedang dikumpulkan oleh Tuhan. Tinggal tunggu waktu. Cawanmu, kan Alkitab bilang, di sorga ada cawan. Makanya Daud bilang apa? Air mataku kau tampung dalam kirbat. Ada sebuah kirbat, ada sebuah gelas doa yang hari-hari ini sedang saudara semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan hari-hari ini saya bilang kepada El, bulan lalu torang dibikin-bikin apa Kang? Oh tenang Bu, torang ada mau koditek, torang ada. Tuh DP 2 bulan lalu ada bikin apa? Oh ada begini. Oh, oke. Saya ingin merewind Tuhan. Apa yang sia-sia di 11 bulan ini yang kami kerjakan? Apa yang sia-sia Tuhan di 10 bulan ini? Adakah kemarahan? Adakah keganuhan?
Adakah kekecewaan? Saudara, kita masih punya 2 bulan. Untuk apa? Kejar semua ketertinggalan. Buang semua. Saudara, ini mau tutup buku ini. Para perusahaan akan mengeluarkan THR di akhir tahun. Tunjangan hari raya. Dan Tuhan juga di akhir tahun. Tiap kali 12 bulan. Saudara, ada ayatnya. Tuhan ada backing apa? Oh bu, orang mau melayani nanti 2024 laeng itu laeng. Karena biar bagaimanapun catatannya tidak akan pernah terjadi 2023 toh. 2023 ini apa yang sia-sia? Makanya Alkitab bilang, pergunakanlah waktu yang ada dari kata tebus. Tebus. Kalau ada 10 pekerjaan, ya orang cuma dapat backing 2. Berarti hari ini, ya bahasa Spanyol bilang barameji dang. Spanyol toh itu barameji. Orang kan Indonesia dulu dijajah Belanda. Makanya saudara ternyata blanket itu bahasa Belanda. Ke Belanda blanket. Ya, ada tuh penutup kain di situ, nya ada. Cuma ada blanket. Kenapa saudara? Ya, ada sebuah hal yang Belanda tinggalkan. Forok. Belanda itu sayang. Tuh apa itu? Tuh barameji. Nah itu Spanyol. Kenapa? Kalau berapa bulan lalu leha-leha. Kejar. Tuhan kasih saya dan saudara mengejar ketertinggalan. Tuh 11 bulan ke sana. 20 orang kita ada binci. Di bulan ini 50 orang ngana sayang. Tubus, waktu sama berakhir. Tinggal 2 bulan. Tuh 11 bulan kemari nyak pernah puasa. Tuh soalnya anak sota miring-miring Hiski ya. Umur berapa dia? 7 tahun. Tenang kia. Kia pangan so miring-miring begini. Ada puasa ibu. Saya mampu. Mari kita kira dia mau pi makan. Kelar dia bilang, lolos kita. Dia minta baku CS. Saudara bayangkan ini anak kecil. Iya toh? Joel, kayak telang-telang lu dah. Dia puasa di sekolahnya makan. Aduh, hosa. Ya. Kenapa anak-anak masih kecil saudara? Dorang tanya kiri kanan, ngadang orang besar. Haleluya. Saudara kejar. Nah, Tuhan pernah bilang, bagian ini kekal. Tidak akan pernah diambil daripadamu. Ketika engkau duduk di kaki Tuhan. Amin. Berapa banyak doa malam yang kita sia-siakan. Saudara tahu, Tuhan punya DP time. Apa yang membuat Yakub di Peniel disebut wajah Allah? Yakub dalam persoalan di belakang jauh, saudara kecil daripada di depan. Di belakang cuma ada papak mantu dusu-dusu. Mar di muka Esau ada dola. Iya saudara, mana lebih berat? Nggak mungkin kan DP papak mantu mau bunuh pada dia. Kalau orang jadi Yakub mundur Jono daripada baku dapat yang Esau. Tapi Yakub bukan orang yang suka mundur. Yakub orang yang suka maju. Tantangan di depan boleh luar biasa. Tapi Yakub saudara, dia tahu bahwa ada satu jalan. Apa itu? Ya saudara, tengah malang buta, dia pergi menyeberang. Itu sungai Yabok. Saudara pikir itu sungai Yabok. Saudara, ya sungai biasa. Dia pergi menyeberang saudara. Kon dia berdoa di Peniel. Dia mencari wajah Allah sampai fajar menyingsing. Saudara tahu, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Dan di situ dia bergulat. Ternyata firman Allah bilang, apa yang dia bergumul. Ternyata saudara dulu saya tanya-tanya, apa sudah ini malaikat? Ada tulis bergumul. Tuhan rupa kurang jelas ini. Bergumul bagaimana? Baku gulat kah? Baku apa dengan malaikat kah? Itu bergumul dia untuk mencari wajah Allah. Bagaimana kok orang bicara? Seperti Yakub. Kan cuma dia bilang dia bergumul dengan malaikat itu. Dia tidak keselepas tuh malaikat.
bilang sebelum engkau menjawab, kita akan mau berhenti. Saudara lihat, itu Yakub. Itu mental. Itulah sebabnya Tuhan berkata, sejak hari ini namamu bukan Yakub, tapi namamu adalah Israel. Namanya diubah, identitasnya berubah, bagian dalamnya dirubah. Ketika tengah malang buta, dia datang duduk mencari wajah Allah. Berapa banyak jam-jam tengah malam dari Januari sampai November yang kita lalaikan. Mari kita kejar. Mari kita kejar, saudara. Waktu tinggal 2 bulan. Hari itu Yakub, saudara, Hosea 12 ayat 10 ya. Coba kita lihat. Saya hanya mengingatkan ayat 4. Hosea 12 ayat 4. Tolong. Bendera doa yang hadir kemarin sudah tahu karena Hosea 12 ayat 4. Tolong di-slide-kan. Hosea 12 ayat 4. Ada? Boleh? Ya, yuk kita baca. Ia bergumul. Ayat 3 dulu. Ayat 3 supaya kita tahu ini memang Akop. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Soalnya lain itu. Saudara ya. Dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. So Akop itu. Ayat 4. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Bagaimana cara Yakub bergumul dengan malaikat sampai menang? Bagaimana dia bisa memenangkan hati malaikat? Dia bisa, saudara. Dia menangis dan memohon belas kasihan. Orang yang mencari wajah Tuhan harus memohon kepada Tuhan. Orang yang ingin melihat wajah Tuhan, saudara, ia menangis dan memohon belas kasihan. Itulah sebabnya malaikat itu tidak bisa pergi tanpa memberkati orang ini. Saudara, untuk mencari wajah Tuhan, Alkitab mengatakan tadi Mazmur 24 ayat 7. 24 ayat 7. Kita naik ke yang namanya apa, saudara? Gunung Tuhan. Mazmur 24 ayat 7. Tolong dipindah. Alkitab bilang, siapakah? Inilah angkatan orang-orang, ayat 6. Inilah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Kenapa nama Yakub disebut lagi? Karena Yakub adalah generasi pencari wajah Allah. Yakub di tengah kesusahannya, di belakang ada pergumulan, di depan ada pergumulan, dia tidak pernah mundur. Itu generasi Yakub. Angkatan yang mencari wajah Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, generasi Yakub toh. Siapa yang mau mundur? Yakub tidak pernah mundur. Saudara. Kenapa? Orang yang mana? Dikatakan ayat 4. Siapakah yang boleh naik? Ayat 4, naik. Ke gunungnya yang kudus. Tadi dikatakan tempat pertemuan gunung. Kita harus bayar harga. Jemaat Tuhan, mari kita bayar harga. Sama-sama kita maju. Kenapa? Kuota tidak cukup. Kalau cuma sebagian. Kita perlu sehati, kita perlu sederap. Satu jiwa, satu pikiran, satu hati, satu roh. Lupakan yang lama. Negara sedang membutuhkan kita. Saudara dan saya pasukan Tuhan, jangan egois. Jangan mementingkan perasaanmu. Saudara, krisis ada di depan mata. Saya berani mengatakan, karena hamba-hamba Tuhan pun mendapatkan suara pesan yang sama. Minta membangkitkan seluruh pasukan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di bangsa-bangsa, untuk berdiri. Alkitab bilang, hanya orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan kepada
penipuan yang tidak bersumpah palsu. Ada syarat bagi orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Bukankah saudara lihat Yakub itu penipu? Tapi kenapa dia dikatakan orang yang bersih tangannya? Karena Yakub dulunya kotor dan dibersihkan. Setiap bencana yang dipakai Tuhan, ada yang jadi galas, ya kan, bencana. Ada yang jadi piring. Masa pakai terus? Mesti jaga bersih. Saudara pernah pakai piring 5x5 kan? Kan mesti jaga yang sabong, kasih bersih. Begitu juga dengan Tuhan. Yang tulis ini seorang penipu kawakan dari kandungan. So ada saudara hasrat menipu orang. Iyo Kang. Siapa Kang? Saudara, iya kan? Orang lain begini, aduh kasihan bayi baru lahir, tidak ada dosa. Yakub dari kandungan. Bayangkan saudara, tetapi terjadi pembalikan keadaan. Dari penipu menjadi pangeran, jauh sekali. Kenapa? Perjumpaan dengan wajah Allah. Apapun kita orang bilang apa, nipu kayak pembadusta, kayak pembahugel, kayak saudara cari wajah Tuhan. Merendahkan diri, Tuhan bisa rubah kok. Dari penjahit, dari penjahat jadi penjahit maksudnya. Maaf ya Tante Rika. Iya kan? Iya. Ada seorang hamba Tuhan, orang laut dia. Iya saudara, kohot apa ini? Dan dia panggil. Ya, orang ada di perjalanan dari Raini sampai Melong. Kong anak-anak tertawa, Acil tertawa, apa tertawa? Dia bilang, "Nya ada tertawa dalam hadirat Tuhan." Tuh langsung dia mulai tertawa. Iya, kong dari kita bilang begini, ada hamba Tuhan begini, kong langsung dia mulai mau tertawa. Kau udah bagaimana ini Bu? Sudah ikut coba dia. Saudara, pagi-pagi jam 2 dia sama nyembah Tuhan. Kondoran bilang memang begitu dia. Dulu dia aja bawa silet. Iya saudara, dengan gunting. Orang yang suka digate. Kok kita bilang, Tuhan manusia apa ini? Tapi saudara, lawatan Tuhan. Tuhan rubah. Lalu ada penyembahan di sini. Kok semua orang menyembah tuh? Maybe nak menyembah. Ini apa cerita betul? Maybe. Kok dia datang. Tak kira dia mau apa? Kok dia bilang, menyembah. Kita bilang, Tuhan Yesus, kenapa dia sudah bagai itu orang? Menyembah dalam hadirat Tuhan, menyembah. Kok begini Ibu Nova, dia sudah bagai tapi komsel, dia sudah bagai tapi komsel. Saudara bayangkan orang begini. Bisa Tuhan rubah Luar biasa tuh itu Tuhan. Alkitab bilang, bersih tangannya, murni hatinya, dulunya nyak murni. Makanya Tuhan kasih murnikan. Bagaimana? Tuhan kasih dulu, apa nggak model? Tuhan expose. Tapi model begini. Nah, itulah sebabnya kita kasih murni pengana. Karena nggak murni, saya nggak murni. Makanya lewat yang namanya pemurnian. Tapi banyak orang ketika dimurnikan protes lagi. Ini kok siapa salah. Tuhan izinkan saya dan saudara ada di tempat itu. Hele Raja Daud Tuhan murnikan, Paulus Tuhan murnikan, Musa Tuhan murnikan. Orang dan nyanda. Musa, Bang Naidara. Ya, baca bakalai. Berapa malam Musa bilang lama mau apa? Pak. Musa lah, kong tambung dia apa? Kelar persoalan. Musa pulang. Musa itu, kong Alkitab tulis, tidak ada manusia yang lembut hatinya. Saya waktu baca itu kita lihat begini, dia ada bunuh orang Tuhan. Lembut bagaimana? Dia pikir lama lemu baku terangkan, bebai bunuh pria. Kong lembut hatinya. Orang marah-marah pada dia cuma sujud menyembah. Orang Israel melempar batu,
dia sujud menyembah. Orang bikin dia sujud menyembah. Kiapa telah melewati pemurnian. Berapa tahun? 40 tahun. Lama sekali. Kiapa lama sekali? Kabal sekali. Yusuf cuma 13 tahun. Iya toh? Kalau nyanda, Musa kau jadi pemimpin. Pengnai darah begitu, kaget orang mengamuk, kau dia bunuh semua. Saudara lihat tuh Isabel. Lama ini Nabot mau ator. Ngoni. Tong ator cerita, fitnah apa dia? Kontong ator, buka pengadilan, mati. Ini pemimpin yang tidak melewati pemurnian. Dia pakai DP cara sendiri. Makanya bilang, aduh kita mau pakai apa, dia mau habis ini orang Israel, dia mau menimpang. Musa bukan yang tahu berperang. Kisah saudara sejarah mengatakan ada orang pemimpin perang yang mengalahkan 1 juta orang Ethiopia. Pangeran itu bernama Moses. Dia pimpin saudara peperangan Mesir yang menjadi panglima siapa? Musa. Jadi kalau cuma Musa mati nih orang-orang yang bersungut, ini gampang Pak Musa. Makanya Tuhan bilang, aduh bahaya mau angkat pemimpin kagak dia bunuh habis ini orang. Makanya kita mesti tonong pada dia. Saudara lihat, lewati yang namanya pemurnian. Musa seseorang yang bersungut, Tuhan, kita kok lihat Tuhan wajahnya anak Musa mau mati ngana. Kita kok lihat Tuhan, kita kok lihat. Biarlah aku memandang wajahmu. Tuhan bilang anak cuma di belakang. Semua orang yang memandang wajahku ada harga yang harus mereka bayar. Tapi saudara tahu Tuhan pernah bilang toh, mengapa kamu mengatai hambaku Musa yang dengan berhadapan muka dengan muka, face to face, aku berbicara kepadanya. Biar Tuhan sudah nemboleh, ngana mulia apa kita nemboleh. Kalau tak suka mulia mau apa? Ngana siap bayar DP harga iyo. Mari orang bakuliah, tak datang terus 40 hari. Ulang tak turun, tak datang terus 40 hari. Akhirnya Tuhan menyerah juga. Saudara, hari-hari ini siapa kita? Tuhan butuh orang yang apa dikatakan? Bersih tangannya, murni hatinya. Ayat 5. Lanjut. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan, dan Allah yang menyelamatkan dia. Kita akan terima berkat. Itulah sebabnya saya dan saudara harus cari wajah Tuhan. Sampai jumpa, sampai kita ketemu. Saudara, ada harga memang yang harus kita bayar. Tapi inilah satunya, cara kalau wajah Tuhan bersinar atas Sulawesi Utara, pasti selamat. Dan semua peraturan akan tunduk di bawah kekuasaan firman-Nya. Saudara ingat, Tuhan pernah berfirman, masa 70 tahun aku izinkan ya umatku dibuang di Babel. Tapi Tuhan batasi masa 70 tahun. Yeremia 29 ayat 10 kalau tidak salah, coba kita lihat. Lihat, kan Tuhan hukum mereka. Mereka masuk di Babel. Itulah sebabnya ada yang saudara Yeskiel, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, semua itu di pembuangan. Tapi Tuhan bilang apa? Dengar firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menetapi janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 10. Tuhan sudah bilang kepada Nabi Yeremia, mereka di pembuangan cuma sampai 70 tahun. Pemasuk hari pertama di 71 mereka harus bebas. Firman inilah yang menjaga. Makanya setelah firman ini dilepas, setelah 70 tahun, firman sudah dilepas. Firman inilah yang membatasi pergerakan iblis. Iblis
Tidak bisa tahan umat Israel di pembuangan. Kenapa? Karena sudah ada batas. Dibatasi Tuhan 70 tahun. Lewat apa dibatasi pergerakan kuasa kegelapan? Lewat firman. Tuhan bilang, lepaskan firman ini Yeremia. Lepaskan di alam roh. Jadi Yeremia bersuara. Yeremia berkata, beginilah firman Tuhan. 70 tahun bagi Babel, barulah Tuhan akan memperhatikan kamu. Saudara tahu, genap 70 tahun masuk DP besok 71. Tiba-tiba terjadi perombakan bangsa-bangsa. Tiba-tiba Belshazzar yang lagi minum anggur mati. Saudara baca? Tumene mene tekel ufarsin. Tiba-tiba saudara dia lupa untuk menutup ini saluran air di kota itu saudara ditutup dengan sebuah talang raksasa. Itu mereka lupa kunci. Tiba-tiba Darius itu raja yang membuang dalam waktu Daniel masuk di gua singa. Itu kan Darius. Sudah raja baik itu. Media Darius, Persia Kores. Saudara, tiba-tiba malam itu karena DP besok masuk ke tahun ke-71. Kalau raja masih Belshazzar, kejam dia. Tuhan ingat akan firman-Nya. Iblis mau coba perpanjang bangsa Israel di pembuangan, tidak bisa. Firman sudah membatasi langkah-langkahnya. Cuma dengan apa saudara mereka tidak tutup itu, tiba-tiba pasukan masuk. Tiba-tiba esok telah diumumkan pemerintahan Raja baru. Hei, mana tuh raja lama? So mati. Pemerintahan sekarang dipimpin dua. Darius yang sangat cinta Israel, di sebelah Kores yang sangat cinta. Saudara tahu, dalam waktu 1 hari, 2 raja digantikan Tuhan. Bangsa-bangsa berubah pemerintahannya. Karena firman ini. Makanya, kenapa kita deklarasi? Kenapa kita perkatakan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Oh, kami perkatakan 1 raja-raja. Oh, 1. Oh, firman Tuhan berkata. Oh, Kejadian 41. Bahwa Yusuf menimbun gandum. Oh, tidak terhitung jumlahnya. Saudara mendeklarasikan. Sehingga iblis pada masa kesusahan tidak bisa membatasi kita. Makanya kita mesti minta Tuhan firman apa? Firman apa yang harus kita lepaskan? Dia tidak bisa buat apa-apa. Tuhan langsung ingat. Ini 70 tahun. DPS semua 71 tahun. Ini waktunya. Kita so janji Pak Israel. Kita so janji. Mesti. Bagaimana caranya? Ganti raja. Ganti bangsa-bangsa. Ganti presiden. Tuhan langsung ganti malam itu. Sistem di bawah langsung berubah. Undang-undang langsung berubah. Tiba-tiba Kores, Darius bilang kepada Daniel. Nehemia, pulang oni. Hei, kontor mau pulang bagaimana? Tong kase DP doi. Napa tu harta benda. Pibangun ngoni pe bait Allah. Hanya karena janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Saudara akan lihat setiap langkah-langkah iblis dibatasi. Kenapa? Firman lebih tinggi dari apapun. Firman no limit. Di semua ini ada batas kesempurnaan. Tetapi perintah Tuhan unlimited. No limit. Kita hidup dari firman. Kita hidup dari firman. Oleh sebab itu, Tuhan bilang tadi di suara dari Mesbah. Yoel 2 ayat 17. Mari kita balik. Yoel 2 ayat 17. Tuhan bilang apa? Kita bilang apa begini? Sayangilah ya Tuhan umat-Mu. Saudara, kita kan mau minta kasih sayang Tuhan. Tuhan akan bermurah hati bagi orang yang murah hatinya. Bermurah hatilah pada orang lain, saudara. Bermurah hatilah pada sesama pasukan. Bagaimana Tuhan akan bermurah hati kepadaku dan kepadamu jika tidak ada kemurahan hati di hati kita terhadap orang lain? Tidak ada belas kasihan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan mencari hati hari ini. Saya bilang tadi malam di pemuda, Yefta cuma anak perempuan sundal tapi menjadi hakim. Kenapa? Karena Yefta punya hati yang baik. Mereka usir dia, mereka buang dia, tapi ketika mereka datang,
Yefta minta tolong dang. Bukan mau tidak usir pak kita. Iya no itu saya lupa juga tuh kejadian kemarin. Tuh orang butuh pangana. Yefta muncul. Yefta ndak bilang, ngoni yang usir pak kita. Ngoni yang buang pak kita. Ngoni pergi aja sendiri. Ndak. Yefta cuma anak perempuan sundal. Tapi betul dikatakan firman Allah, Yefta pahlawan yang gagah perkasa. Seorang pahlawan, Tuhan lihat dari mana hatinya. Karena kemenangan bukan dari gagah perkasanya. Dia bilang begini, aku akan menghadapkan perkara ini di hadapan Tuhan. Saudara tahu, dia anak perempuan sundal. Dia pernah ditolak, dia pernah dibuang, dia pernah diusir. Tapi tidak ada satu dendam di hatinya. Malah demi satu bangsa yang pernah mengusirnya, membuangnya, menghinanya, anaknya jadi korban. Yefta bernasar. Anak satu-satunya dia persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan cuma bilang, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Tapi aku bukan melihat keperkasaanmu, kehebatanmu dalam pelayanan. Aku lihat hatimu. Apakah ada belas kasihan? Di saat itu kan mirip dengan Yusuf. Yusuf nak bilang, ngoni kan seusir pak kita, ngoni dah buang pak kita, berhenti litamu kasih makan pangoni. Ndak ada toh. Malah Yusuf bilang, mendekatlah kemari, mendekatlah kemari. Dia tambah berkarung-karung, terutama kepada Benyamin yang paling bungsu. Makanya Tuhan bilang, nak, kamu lihat para pahlawanku, mereka memiliki hati yang besar, hati yang penuh belas kasihan. Manusia boleh melihat dari depan mata, oh gagah dia, oh perkasa dia, oh penuh pengharapan. Tapi Tuhan menilik sampai hati seseorang. Makanya Samuel sempat tertiba, oh Eliab gagah, badan besar, oh Isa. Tuhan bilang, dah, bukan itu. Itulah sebabnya saya dan saudara hari-hari ini Tuhan murnikan. Kenapa saudara? Karena untuk peperangan yang besar tadi saya katakan bersiap. Esok Daud akan menghadapi Goliat. Tapi persiapan Daud bukan hari ini. Daud sudah ditempa jauh sebelumnya di padang gurun, di padang rumput. Daud sudah mengalahkan singa, beruang, saudara. Dan Daud sudah dipersiapkan Tuhan hatinya. Wow, saya berdoa, kita pasukan Tuhan, prajurit Tuhan sedang memanggil saudara untuk bertempur dalam pertempuran akhir zaman. Saudara akan diperlengkapi, dikaruniakan, ditopang, diberikan sesuatu yang ajaib dari sorga. Ada senjata-senjata ilahi yang Tuhan akan turunkan kepadamu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, roh hikmat, roh perkenanan, ketepatan, sehati, sederap, unity. Saudara tidak akan terhilang, tidak tersesat, tidak menggembara, tidak menyimpang. Tapi saya dan saudara akan tetap ada di hadirat Tuhan. Tuhan akan mengurapi engkau, jari jemarimu akan diurapi untuk mengajar engkau untuk berperang, mengkonfrontasi, merubuhkan, menghancurkan kuasa-kuasa, kubu-kubu, benteng-benteng iblis. Dan engkau akan lihat otoritas dari Sang Raja membuat engkau sehati, sederap, unity, satu visi, satu tujuan, satu suara, satu komitmen, satu tubuh, satu hati. Ini pesan Tuhan, saudara. Saya merasakan roh saya bergelora. Saya merasakan Tuhan berkata, this is the time, nak. Bangun dari ini. Siapkan seluruh pasukan. Suruh semua. Alkitab bilang, pelayan, imam, cari wajahku. Cari wajahku. Cari wajahku. Dan Alkitab bilang, Tuhan bilang dalam kitab Yoel pasal 12. Yoel 2 ayat 12. Tapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Kata berbalik. Saudara tahu, Tuhan berikan firman kepada saya dan saudara, unlimited blessing. Tuhan berikan firman Esther 9 ayat 1.
Yang terjadi adalah sebaliknya. Tetapi sebelum Tuhan melakukan itu, yang harus lebih dulu berbalik. Sebelum pembalikan keadaan terjadi, kita harus berbalik. Ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah 2 kali. Babale. Kita ingin pembalikan dari kata balik. Yang susah menjadi senang. Yang berhutang menjadi dilunasi bahkan berkelebihan. Yang lemah menjadi kuat. Bukankah semua itu pembalikan? Tapi Tuhan bilang 2 kali. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Ayat 14. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara tahu, Tuhan akan buat, Tuhan akan berbalik jadi sayang. Mertua orang dulu yang berbalik. Tuhan bilang apa? Bukan tampak luar, koyakkan baju, bukan. Tapi tampak dalam hati. Saudara, ini yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Tuhan sudah kasih firman, saudara. Kemarin Tuhan kasih firman, akan terjadi pembalikan keadaan. Bulan 12 tanggal 13. Sesuatu yang besar sebelum menutup tahun. Tuhan akan balikan segala sesuatu. Tuhan minta kita dulu yang berbalik. Saya dulu yang berbalik. Mari rewind. Apa yang perlu kita berbalik kepada Tuhan? Tiba-tiba ketika semua itu dilakukan, mereka kan bilang, Tuhan sayangilah. Itu ayat 17. Saudara baca ayatnya yang ke-19. 19. Yoel pasalnya yang kedua ayat 19. Saudara tahu, orang berseru tuh tadi, Tuhan sayangilah, Tuhan sayangilah. Alkitab bilang, Tuhan menjawab. Wah, saudara senang sekali dapat ayat ini, saudara. Tuhan menjawab. Bilang kiri kanan, Tuhan mau jawab kok tuh. Karena ada firman, kamu berseru-seru, aku tidak mau jawab. Rasa akang jo itu. Kita waktu dapat ini mesbah ini Tuhan bicara, kita bilang kontorang berseru-seru kok bagaimana? Tiba-tiba ayat ini melompat. Ini ayat sudah sering saya dan saudara baca. Tuhan bilang, Tuhan menjawab. Amin. Dia bilang apa kepada umatnya? Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak. Dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ayat 20. Tuh belalang-belalang tadi nih. Ya, ayatnya yang ke-20 bilang, maju. Nih boleh tak potong kalau suara Tuhan ini. Ini kan semua belalang ini. Tuhan bilang, tuh belalang pelahap, pengeri, pelompat. Oh dari utara, tak usir ke satu negeri yang kering. Ya, ke laut timur, barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya, bau anyirnya akan naik. Sebab ia telah melakukan perkara besar. 21. Jangan takut tanah. Bersoraklah, bersuka, Tuhan telah melakukan perkara besar. Apa tuh tanah? Mata pencarian. Amin. 22. Binatang-binatang di padang. Tanah padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buah, pohon ara, pohon anggur, memberi kekayaan. Siapa di sini nih mau kaya? Alkitab bilang, saudara tahu, ini yang akan Tuhan lakukan di saat krisis. Di saat krisis, pemeliharaan Tuhan akan jadi dalam hidupmu. Dikatakan firman Allah 23. Maju. Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adil, diturunkan kepadamu hujan pada awal musim, hujan pada akhir musim seperti dahulu.
awal dulu baru hujan air. Sekarang hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim gabung. Double porsi. Double porsi untuk persediaan. Lumbung harus diisi sebelum kegoncangan paling besar. Ada besar tapi paling besar. Dan Tuhan akan percayakan kepada Bani Sion. Bani Sion yang bagaimana? Yang ada bersuara tadi. Yang ada berpuasa tadi. Yang ada menangis tadi. Firman Tuhan bilang ayat 24. Nanti saudara baca terus. Tapi ini penting. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Saudara yakin? Ya. Kita harus yakin. Kita percaya. Ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belang pindahan, pelompat, pelahap, pengerip, tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu. Dulu orang dah tipu, dulu orang dah bikin bodok, dulu saudara segala sesuatu semalim buku. Mari itu dulu. Segala kerugian akan Tuhan ganti. Tahun-tahun tuh hari-hari yang tidak berguna, hari-hari baminung, hari-hari bakumara, hari-hari bakarlota, hari-harinya ndak war. Tuhan akan ganti dengan apa? Tuhan akan buat hati kita hati yang baru, roh yang baru, sehingga hari-hari yang kita lakukan berguna untuk Tuhan. Dulu toh sudah cuma bicara dulu leh, so malu leh kalau mau bicara dulu. Haleluya. Tadi tuh yang menari tadi toh, bukan menari. Udah dulu dia. Dia bilang, ini boleh orang bakal ledeng kita. Kiap, talap. Tapi itu dulu. Sekarang dibuang ndak pakai latihan karena solalah. So latihan sudah gampang Ibu Gembala. Begitu lagi di Sabatai. Kok kita akan akhiri ibadah ini. Pemain musik nin tahu ndak bilang lagu apa. Orang semua lain nin tahu lagu apa. Kita akan akhiri ibadah ini. Begini kan ganti. Kok ini singer sebagai pemain musik begini. Ini tahu angka apa? Penari haga pemain musik sudah. Orang jemaat lebih bingung mau menyanyi lagu apa. Iya saudara. Hadirat Tuhan turun. Dia bilang, tuh Ibu Gembala biar orang yang tahu lagu, hadirat Tuhan turun. Kita bilang, oh Tuhan Yesus. Lebih bagus kalau nggak tahu lagu. Semua malaikat mau turun. Bayangkan saudara, akhiri. Kok semua orang diam. Hele pemain musik tak berdiam. Boleh aja itu kon dia bilang. Dia sadar semua tak berdiam. Dia bilang, kami memuji kebesaran-Mu. Kita bilang baru ini leh. Haleluya. Saudara ya, apalah dibuo. Kan habis dihempas oleh apa ini? Ombak. Dan dua cepat-cepat dari tempat tidur Ibu Gembala. Solalah koma ini. Solalah. Dan dua dari tempat tidur kau tuh Ibu Gembala bilang pak kita. Bu, jangan taruh kira, pak kita pergi rumah kok pera anjing. Kita bilang, sedikit coba. Iya ada 10. Kon dia bilang begini. Kita bilang, oh bicara anjing ini tanya dulu. Ibu pe anak dang? Iya ada 1. DP nama dang? Kaki dia bilang Joy. Kita bilang, oh ibu pe nama pe anjing nama pe anak nama Joy. Bukan, tapi anak nama Alvan. Kong tuh dia panggil dang, tapi anjing. Kita baru mau bilang ibu pe anak sama dengan tapi anak pe nama. Kong tuh Joy melompat dari meja. Iko pak kita. Kong tuh 2 pengerja di kamar bilang begini, Joy, jangan iko pengen mama. Kita bilang so berani ngode 2 kang. Iya saudara. Joy DP anjing yang paling iko kemana kita pergi dia iko. Saudara dan kemudian apa? Dia bilang siapa bu kita piara anjing. No siapa nih tapi dalam hati. Duh cepat Joy Ibu Gembala mengantuk sekali ini. Karena di rumah ini di belakang kok banyak ular.
ada jemaah satu hari tapi anak dah tidur, ular kata kurang ini anjing, makanya dia piara banyak anjing. Tuh dua di dalam sebaku tola. Tapi bilang rasa ngoni dua tidur ngoni dua. Kon dia pakai celana loreng-loreng, kita bilang ganti ngana pe celana. Jangan kita kira itu ular. Semua tidur begini. Kok mati lampu? Yosua bilang nyamuk, kok ada lubang-lubangnya ndak ada DP ventilasi. Datang kamar Pak Yosua dengan ibu. Aduh, kita bilang kenapa terlambat? Setengah mati dah saya mati. Dorang kok tidak tidur di AC dah. Saudara malam nyanyi latihan karena solalah toh. Jadi saudara tahu tuh BL tadi bersuka, Pak semua gas. Tiba-tiba dia pindah lagu. DP lagu semua yang tahu. Langsung hilang hadirat. Ada. Opa langsung tak berhenti padahal tuh opa 70 tahun. Sumaju. Ibu Nina Sota jalan namanya. Opa sogas. Pindah lagu, salah pindah lagu. Opa langsung tak dia. Kita marah pada dia. Tadi kosong betul kita ada kode-kode. Jangan marah-marah kok ibu kepala. Selalu ada yang kasih. Ada. Kalau bukan kemurahan Tuhan. Haleluya. Tapi ajaib. Itu tanda bukan kuat dan gagah manusia. Amin. Tuhan mengurap setiap orang-orang yang ada di sana karena belas kasihan. Hari ini, saudara, yang terakhir, bagaimana caranya supaya saya dan saudara hari-hari ini mencari wajah Tuhan? Ini endingnya. Daniel pasalnya yang ke 10. Daniel pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-5. Mari kita baca. Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain leanan, berikat pinggang emas dari Ufas. Ayat 6. Tubuhnya seperti permata tasit dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Daniel lihat loh, wajah Tuhan dengan penuh kemuliaan. Kenapa Daniel lihat? Alkitab bilang di dalam ayat firman Tuhan. Ayat 7. Perhatikan, hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama dengan aku tidak melihatnya. Jadi ada banyak orang di situ, tapi cuma Daniel yang lihat wajah Tuhan. Mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Kenapa cuma Daniel? Jawabannya ada di ayat 2. Mundur. Yuk kita baca. Yang mau lihat wajah Tuhan angkat tangan. Orang semua toh? Mari orang ikut jejak ilahinya Daniel. Pada waktu itu aku, Daniel, ganti nama dulu. Berkabung 3 minggu penuh, 21 hari. Mulai kapan? Tomorrow makan. Amin. Tomorrow makan. Saudara, kita akan berkabung 3 minggu penuh. Akan berakhir tanggal 28 atau 27 kalau tidak salah. Ayat 3. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging, ya, dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berbuat. Sampai berlalu 3 minggu penuh. Semua yang kedagingan itu haram. Jadi boleh buka puasa, makanlah semua yang ada di bawah laut dan di laut, di sungai, yang di atas, ya, yang di di bawah meja, tidak boleh. Haleluya. Sepakat? Sepakat. Lebih daripada itu, makanya Alkitab bilang ayat 4.
Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai Kebar, yakni sungai Tigris. Ayat 5. Ku angkat mukaku, tampak seorang. Dia lihat wajah Tuhan, saudara. Dia lihat wajah Tuhan. 21 hari ini izinkan menjadi sebuah masa ilahi. Bukan cuma tahan puasa. Yang hobi bermain game, skip. Saudara ya, FB. Ya saudara, cari wajah Tuhan. Minta firman Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan 21 hari. Saudara, kita akan lihat sesuatu yang ajaib terjadi. Alkitab bilang pada hari itu, ayat 12. Lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat 13 maju. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan di istana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Perhatikan saudara, di alam ilahi Tuhan sedang mengirimkan utusan. Tadi Gabriel disusul dengan Mikael untuk mengawal jawaban doa. Harus diturunkan, harus. Kenapa harus? Bahkan Alkitab berkata, bukan cuma Gabriel, bukan cuma tadi siapa? Mikael, tapi pribadi Yesus hadir dan datang. Saudara lihat apa yang dialami Daniel. Mikael, Gabriel, dan Kristus sendiri. Seperti permata ufas, wajahnya berkilat-kilat. Saudara, dia hadir 21 hari. Merupakan momen. Setelah ini saudara baca, apa yang mau dibawa kepada Daniel? Rahasia akhir zaman. Ini Daniel 10, Daniel 11, 12 tentang apa yang akan terjadi di masa datang yang akan kita lewati. Tuhan sudah bicara pada Daniel. Dan Tuhan akan bicara kepadamu dan kepadaku. Dengan jalan keluarnya seperti apa? Hikmat seperti apa? 21 hari ini adalah momen. This is the moment. Saya berharap dari setiap keluarga ada yang mewakili total. Kalau ada beberapa orang yang tidak mampu, saudara, ada seseorang yang mewakilimu. Tapi saya minta seluruhnya, mari kita ikuti kehendak Tuhan. Mari kita ikuti jejak-jejak ilahi ini. Kalau kita ikuti Daniel, bagaimana dia berkabung 3 minggu penuh. Dan Tuhan hal yang sama Tuhan akan kerjakan kepadamu dan kepadaku. Kita akan lihat. Kenapa saudara? Ini penting. Ini penting. Ingat, bilang kiri kanan saudara, 21 hari. Engkau prajurit doa. Ingat saudara, engkau berdiri bukan hanya untuk rumah tanggamu. Engkau sedang berdiri untuk Sulawesi Utara. Engkau sedang berdiri untuk Indonesia ini. Saudara lihat, akan satu sistem dirubah ketika ada 21 orang. Saya minta para gembala komsel menjadi pionir, mengingatkan setiap hari jemaat Tuhan. Kita akan masuki bulan ini dengan pengejaran akan wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Kita memang bertobat, kita berbalik, kita menangis, kita memohon belas kasihan Tuhan, kita memuji, kita menyembah. Ada sayap iman, sayap kekudusan, sayap unity, sayap pengharapan, sedang terbang tinggi. Engkau akan berjalan, melewati kemustahilan. Engkau akan melewati badai demi badai. Engkau akan berdiri di atas gunung, tetapi dengan hati yang bertelut. Kakimu akan seperti kaki rusa di atas bukit-bukit batu. Tantangan apapun akan engkau hadapi, karena Tuhan mengurapi engkau. Tuhan memanggil engkau dengan panggilan rohnya untuk pertempuran dahsyat di akhir zaman. Ada sebuah panggilan ilahi untuk engkau bergerak dengan ketepatan, dengan kerendahan hati, untuk memuji, menyembah Sang Raja. Bersiaplah, hai para pahlawan Tuhan, prajurit doa. Kita ke lembah Yosafat, kita menangkan peperangan, karena Tuhan adalah panglima kita. Kita percaya, kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Tuhan akan memberikan kekuatan supranatural. 21 hari, firman Allah berkata, kalau kamu minum darahku, makan dagingku, aku tinggal dalam kamu, kamu tinggal dalam aku. Saudara, tidak peduli di depan ada Goliat, tidak peduli di depan ada gunung yang tinggi, tidak peduli di depan ada segala iblis
yang perlu kita peduli, apa yang ada di dalam kita. Selama roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus, roh yang ada di dalammu jauh lebih besar, no limit daripada semua tantangan di depan mata. Bergeraklah 21 hari. Jadikan ini momen ilahi. Tuhan memberkati.